Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai limit fungsi trigonometri, lebih tepatnya tentang nilai limit fungsi trigonometri. Di video sebelumnya sudah dibahas bahwa dalam menghitung nilai limit fungsi trigonometri pada satu titik, kita bisa menggunakan cara substitusi ini yang pertama ya. Nah, pada saat kita gunakan cara substitusi, akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, hasilnya bentuk tentu. Kalau hasilnya bentuk tentu, maka selesai. Kemudian yang kedua, bisa jadi hasilnya adalah bentuk tak tentu. Seperti 0 per 0, tahingga per tahingga, atau tahingga dikurang tahingga. Ini adalah bentuk tak tentu ya. Nah, pada saat hasilnya tak tentu, maka teman-teman harus menggunakan cara ini, penyederhanaan. Di mana dalam menyelesaikan dengan cara penyederhanaan, teman-teman harus hafal rumus identitas trigonometri, termasuk rumus-rumus trigonometri. Selain dengan penyederhanaan, juga kita bisa menyelesaikan dengan rumus limit fungsi trigonometri atau sifat dasar limit fungsi trigonometri. Termasuk juga kita bisa menggunakan teorema L'Hopital. Dan di sini teman-teman harus bisa turunan fungsi trigonometri. Baik, sebelum kita mulai ke contoh soal, diingatkan kembali bahwa teman-teman harus sudah hafal sudut istimewa, baik sinus, kosinus, ataupun tangen. Kalau belum hafal, minimal punya catatannya. Nah ini, pertama yang harus teman-teman tahu, sudut itu kan bisa dalam bentuk derajat atau dalam bentuk radian. Ini yang warna biru itu dalam bentuk radian, dan yang warna hijau dalam bentuk derajat. Biasanya untuk limit fungsi trigonometri yang digunakan dalam bentuk radian. Jadi kalau X mendekati 0 itu maksudnya 0 radian gitu ya. Ya kalau misalkan V per 4 ya berarti 45 derajat. Jelas? Nah, cara mengubahnya dari radian ke derajat, contoh yang V per 4. Nilai V radian kalau dalam derajat ya, dalam derajat itu sama dengan 180 derajat. Nah, itu kalau kita mau konversi ke derajat. Tapi nilai V itu bukan 180 derajat. Nilai V itu 3,14 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan mau kita buat dalam radian, dalam desimal, berarti 3,14 dibagi 4. Tapi kalau kita mau ubah dalam bentuk derajat, maka V-nya 180 derajat dibagi 4. Gitu ya. Baik, ini nilai sudut istimewa sin X. Silahkan, harus hafal. Minimal hafal sampai 90 derajat karena kesananya ada banyak cara untuk menghafal untuk sudut-sudut selanjutnya. Kemudian ini yang cos, ini yang tan. Kalau belum hafal minimal punya catatannya. Oke, kita mulai ke contoh 1. Kita masih membahas dengan cara substitusi ya. Limit X mendekati 0, 5 sin X. Sama dengan berarti kita tinggal substitusikan X-nya menjadi 0. Ingat ini adalah 0 radian ya, dalam bentuk radian. Jadi 5 dikali sin 0. Kalau kita substitusikan jadi seperti ini ya. Nah, sin 0 itu berapa? 0, maka kita tulis 5 kali 0. 5 kali 0, 0. Kita lanjut ke contoh 2. Limit X mendekati 0 dari cos kuadrat X sama dengan. Oke, cos kuadrat X ya sama aja dengan cos X dikali cos X kan. Karena X-nya mendekati 0, maka kita tulis cos 0 dikali cos 0. Berapa cos 0? Cos 0 itu 1, cos 0 1. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Selanjutnya, limit X mendekati V per 4 dari sin X ditambah cos X. Ingat, V per 4 itu tadi sudutnya 45 derajat kalau dalam derajat ya. Nah, sin V per 4 berarti ya, ditambah cos V per 4 gitu. Kita masukkan nilainya, sin pi per 4 itu adalah 1 per 2 akar 2. Cos pi per 4 juga 1 per 2 akar 2. Ya sudah, 1 per 2 ditambah 1 per 2 kan 1 ya. Jadi hasilnya akar 2. Jelas? Nah, teman-teman juga harus mengingat kembali cara-cara penjumlahan, pengurangan bentuk akar, perkalian, pembagian bentuk akar. Nah, itu harus ingat.
Kemudian yang 4, contoh 4, limit X mendekati pi per 3. Pi per 3 itu kalau dalam derajat berarti 60 ya, 60 derajat. Sin X dikali cos X. Berarti X-nya kita substitusikan menjadi pi per 3 ya. Maka jadi sin pi per 3 dikali cos pi per 3 gitu. Kita masukkan nilainya. Sin pi per 3 itu 1 per 2 akar 3. Cos pi per 3 itu 1 per 2. Ya sudah, berarti 1 per 2 kali 1 per 2. Maka 1 per 4 akar 3. Selanjutnya, limit X mendekati pi per 6. Sin X per tan X. Nah, ini jangan jadi 1 ya. Kan di video sebelumnya teman-teman sudah belajar jadi 1. Itu jadi 1 kalau X-nya mendekati 0. Ini kan bukan 0, pi per 6. Jadi kita substitusikan. Maka sin pi per 6 dibagi tan pi per 6. Sin pi per 6 berarti sin 30 derajat ya. Maka ini adalah 1 per 2. Sedangkan tan 30 derajat 1 per 3 akar 3. Bentuk yang ini nih 1 per 3 akar 3 itu bisa juga kita tulis menjadi akar 3 per 3. Kan bisa ditulis begini ya. Jadi 1 per 2 dikali akar 3 per 3. Ini 3-nya tinggal kalikan dengan 1. 3 kali 1 kan 3. Kemudian 2-nya kalikan dengan akar 3. Jadi 2 akar 3. Sehingga jadi 3 per 2 akar 3. Kemudian dirasionalkan. Caranya kalikan dengan akar 3 per akar 3. Sehingga menjadi 1 per 2 akar 3. Gitu ya. Selanjutnya, limit X mendekati pi per 4 dari sin X ditambah cos X per X sama dengan, oke kita substitusikan dulu menjadi sin pi per 4 ditambah cos pi per 4 per pi per 4 gitu ya. Kemudian sin pi per 4 itu adalah 1 per 2 akar 2, cos pi per 4 juga 1 per 2 akar 2, ini pi per 4. Kemudian 1 per 2 ditambah 1 per 2 berapa? 1 kan? Sehingga akar 2 per pi per 4. Nah, kalau dibagi dengan pecahan, nih penyebutnya kalikan saja dengan pembilang. Sehingga menjadi 4 akar 2 per pi, gitu ya. Nah, tadi hati-hati. Ini yang tadi saya maksudkan ya teman-teman ya. Nilai phi ini, awas, bukan 180 derajat. Tapi nilai phi ini 3,14. 3,14 dan seterusnya lah, gitu ya. Nah, biasanya memang sudah selesai sampai sini. Tapi kalau teman-teman mau hitung dalam bentuk desimal ya berarti tinggal dibagi dengan 3,14 sama dengan 0,80 gitu ya. Tapi sampai sini juga cukup. Baik, kita lanjutkan. Limit X mendekati pi per 3 dari 2 tan X dikurang sin X per cos X. Substitusikan berarti menjadi 2 kali tan pi per 3 dikurang sin pi per 3 per cos pi per 3. Kemudian kita masukkan nilainya berarti jadi 2 dikali akar 3 dikurang 1 per 2 akar 3 per 1 per 2. Nah ini 2 dikurang 1 per 2 berarti 3 per 2 akar 3. Ini bisa ditulis 3 akar 3 per 2 gitu ya. Nah sehingga ini 2 kalikan dengan 3 berarti 6. 1 kali 2 kan 2 ya. Bagi 2 berarti jadi 3 akar 3 gitu. Kemudian, limit X mendekati 0 dari sin X per sin X ditambah cos X. Sama dengan. Baik, kita substitusikan. Berarti jadi sin 0 per sin 0 ditambah cos 0 sama dengan 0. Sin 0 itu kan 0. Sin 0, 0, cos 0, 1. Sehingga 0 tambah 1 kan 1. Sehingga 0 per 1. 0 dibagi 1 berapa? 0. Maka hasilnya 0. Awas, teman-teman jangan alergi dengan 0 ya. Kemudian contoh 9, limit X mendekati pi per 2 dari 1 dikurang cos 2X per 2 dikali cos X. Sama dengan, kita substitusikan, berarti jadi 1 dikurang cos 2 kali pi per 2 per 2 cos pi per 2 gitu ya. 2 kali pi per 2 berarti pi ya, kan ini 2 bagi 2 gitu. Sehingga menjadi 1 dikurang cos pi per 2 cos pi per 2. Berapa cos pi? Cos pi itu negatif 1. Sehingga jadi 1 dikurang negatif 1 per 2 dikali cos pi per 2. Berarti cos 90 ya itu 0. 1 dikurang negatif 1 berarti kan 2 ya. 2 per 0. 2 kali 0 kan 0. 2 per 0 berapa? 2 per 0 itu tak terdefinisi. Ya, jadi kalau angkanya 1, 2, 3 dan seterusnya dibagi 0 maka tak terdefinisi jawabannya. Jelas ya?
Kemudian contoh 10, limit X mendekati V per 4, cos 2X per cos X dikurangi sin X, sama kita substitusikan berarti menjadi cos 2 dikali V per 4 per cos V per 4 dikurang sin V per 4. 2 kali V per 4 berarti kan 2V per 4 ya. 2V per 4 berarti bisa kita perkecil menjadi 1 per 2. Sehingga bisa kita tulis cos V per 2. Per cos V per 4 dikurang sin V per 4. Cos V per 2 berapa? 0 per 1 per 2 akar 2 dari cos V per 4 ya. Dikurang 1 per 2 akar 2 dari sin V per 4. 1 per 2 akar 2 dikurang 1 per 2 akar 2 adalah 0. Jadi 0 per 0. Nah, ini adalah bentuk tak tentu sehingga ini bukan penyelesaiannya. Lalu gimana? Nah, penyelesaiannya ingat bisa menggunakan penyederhanaan. Dan ini akan kita bahas di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Saya siapkan latihan buat teman-teman. Dicoba ya. Ini ada 10 soal. Kalau teman-teman udah bisa, berarti apa yang tadi sudah disampaikan teman-teman sudah paham. Nah, paling saya ingatkan di sini, sin X per X. Hasilnya bukan 1, awas ya. Kenapa bukan 1? Karena ini bukan X mendekati 0. Ini X mendekati V per 6, sehingga hasilnya bukan 1. Jadi teman-teman coba hitung dengan cara substitusi. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.